Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 14. Kaisar memerintahkan agar Sui Liang disiksa dan dipaksa untuk mengakui keadaannya. Begitu dia disiksa, keluarlah pengakuan yang membuat geger. Pangeran Tan Sin Ong ditangkap dan beberapa hari kemudian Sui Liang dan Pangeran Tan Sin Ong dijatuhi hukuman penggal kepala di tempat umum agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang hendak memberontak. Hari itu di Putongsan telah tiba pasukan yang dipimpin seorang perwira tinggi yang membawa perintah penangkapan Ketua Putongpai dari Kaisar. Namun terlambat, Dequatin telah melarikan diri bersama anak buah yang setia ke rawa bangkai. Rawa ini amat luas, sunyi, dan terkenal berbahaya. Manusia maupun binatang yang hendak mendekati rawa dan salah injak, mengira bahwa tanah berumput itu keras, akan terperosok ke dalam air berlumpur yang mempunyai daya sedot yang sukar ditarik ke atas lagi. Dequatin dan Kiamo Caili memutuskan untuk bergabung dan bekerja sama dengan Jenderal An Lushan. Melalui sehelai surat yang ditulis oleh Dequatin, sebulan kemudian nampak 5 orang muncul di tepi rawa yang sunyi itu. Mereka ini terdiri dari 4 orang pria dan seorang wanita. Semuanya kelihatan gagah perkasa dan tangkas. Kelima orang yang berada di tepi rawa bangkai, yang pertama Bu Swinyo dan penolongnya Lim Toan Ki. Kemudian Tan Guan Kok, seorang kakek tinggi besar yang terkenal sebagai seorang ahli guakang yang bertenaga sangat hebat. Selanjutnya, Pajwi Mokai, pengemis iblis tangan 8, ahli tongkat yang di utara tembok besar, belum pernah terkalahkan. Dan yang kelima, seorang yang berusia 50 tahun penganut agama To, bernama Siok Tojin, seorang ahli pedang yang sangat hebat. Bagaimana Bu Swinyo bisa bersama menjadi utusan Jenderal An Lushan? Malam itu, setelah diperkosa oleh Pangeran Tan Sin Ong, Swinyo hendak membunuh diri dengan pedang. Akan tetapi dia dicegah oleh laki-laki yang ternyata adalah seorang mata-mata dari An Lushan. Dia dapat diingatkan oleh laki-laki itu bahwa membunuh diri bukanlah jalan terbaik untuk membalaskan sakit hati. Maka Swinyo lalu ikut dengan orang itu keluar dari tembok Butongpai. Ketika tiba di kaki pegunungan Butongsan, barulah mereka teristirahat di dalam sebuah hutan lebat. Begitu duduk di bawah pohon melepas lelah, Swinyo teringat akan nasib yang menimpa dirinya. Maka serta-merta dia menangis mengguguk. Penolong itu memperkenalkan diri, namanya Lim Toan Ki. Dalam penyelidikannya di Putongpai, dia sudah mengetahui bahwa Bu Swinyo bersama kakaknya Bu Sui Liang adalah murid dari ketua Putongpai yang baru. Dia pun mengetahui nasib Swinyo semalam, akan tetapi tidak mudah membunuh seorang pangeran, apalagi dia bersahabat baik dengan gurumu yang sangat lihai. Jalan satu-satunya, marilah ikut aku mengabdi kepada Jenderal An Lushan. Hanya itulah jalannya, sehingga kelak akan dapat membalas dendam. Lim Toan Ki bercerita, dulu dia
membuka toko obat di kota Makwibun, kota di tepi sungai Huanghe, bersama istrinya yang baru dinikahi 3 bulan. Sewaktu istrinya sembahyang di kelenteng, istrinya diperkosa oleh putra bangsawan Lui dalam kamar kelenteng. Setelah istrinya pulang dan memberi pengakuan kalau dia diperkosa, kemudian istrinya bunuh diri. Sakit hati sudah kubalas impas dan lunas. Pemuda bangsawan itu telah kubunuh bersama semua wesyo kelenteng. Semenjak saat itu, aku menjadi buronan dan aku terpaksa lari kepada Jenderal Anglusan yang membutuhkan bantuan kepandaianku. Bu Swinyo merasa beruntung dan akhirnya ikut mengabdi kepada Jenderal Anglusan. Demikianlah Swinyo ikut bersama Tuan Ki. Benar saja, dia diterima dengan baik di dalam rombongan orang-orang gagah yang menjadi pembantu-pembantu Jenderal Anglusan. Dekwatling marah melihat Bu Swinyo berada di pihak Jenderal Anglusan. Namun diingatkan oleh Kiamo Chaili untuk memulai hubungan persekutuan. Jangan sekali-kali kita memusuhi utusan Jenderal Anglusan. Memang benar, urusan pribadi harus dikesampingkan kalau dia ingin agar cita-citanya yang amat tinggi untuk putranya itu akan dapat terlaksana. Akhirnya 5 orang itu berhasil juga melompat ke atas pulau, di mana telah berdiri 20 orang seperti pasukan yang ditugaskan untuk menyambut mereka. Setelah diterima saling menghormat dan saling memperkenalkan diri, Lim Tuan Ki menyampaikan bahwa Jenderal Anglusan amat senang menerima ajakan kerjasama dengan Dekwatling dan Kiamo Chaili. Jenderal Anglusan merasa kagum, terutama sekali melihat siasat gemilang yang berhasil baik sehingga Dekwatling dan Kiamo Chaili dapat menyelundupkan orang menjadi kepercayaan yang kuih-kuih. Jenderal Anglusan menyampaikan pesan agar Dekwatling dan Kiamo Chaili suka membantu dari dalam, yaitu berusaha menanam tenaga-tenaga bantuan di dalam kota raja, dan kalau mungkin di dalam istana, agar kelak memudahkan penyerbuan ke dalam kota raja apabila saatnya telah tiba. Lim Tuan Ki meneruskan, menurut Jenderal Anglusan, pekerjaan membantu dari dalam itu merupakan pekerjaan yang amat rumit, sulit dan berbahaya. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi saja yang dapat berhasil. Jenderal Anglusan ingin memperoleh keyakinan bahwa para pembantunya tidak akan gagal. Dekwatling dan Kiamo Chaili menyadari bahwa Jenderal Anglusan adalah seorang jenderal besar yang cerdik, pandai, tentu akan menguji setiap orang yang akan membantunya. Tan Guan Kok, Pajwi Mokai, dan Suakto Jin yang diberi tugas untuk menguji Dekwatling dan Kiamo Chaili, namun ketiganya dikalahkan dalam pertarungan kurang dari 10 jurus. Bersambung ke jilid 15.